Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan ekspor sedimen laut. Perkenalkan, nama saya Aksul Ravalino Pratama dengan NIM 231910201067. Nama saya Fani Saptrianjani dengan NIM 231810301028. Perkenalkan, nama saya Aulia Citradia dengan NIM 231810301059. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Fauzi Astuti Rarjo dengan NIM 231810301058. Perkenalkan, nama saya Chandra dengan NIM 231910201086. Sedimen laut mau diekspor. Akhir-akhir ini kalian pernah dengar nggak tentang ekspor sedimentasi laut? Jadi apa sih sedimentasi laut? Sedimentasi laut adalah partikel berukuran kecil seperti pasir laut, lumpur, dan material organik yang mengendap di dasar laut. Mengenai ini, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan baru tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengenai ekspor sedimentasi laut. Ekspor dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Namun, hal ini ditolak oleh mantan Menteri Kelautan kita yaitu Bu Susi Pujiastuti karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut, terendamnya atau tenggelamnya beberapa pulau yang ada di Indonesia, dan hilangnya mata pencaharian nelayan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang sedimentasi pasir laut menuai banyak kecaman. Hal ini karena ekspor dan pengambilan sedimentasi pasir laut dapat merusak ekosistem laut, yang nantinya dapat mengancam masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini tidak digunakan untuk menyukseskan proyek-proyek pembangunan, namun merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap ekosistem laut. Tetapi, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini dapat mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil di pesisir laut. Lalu, apakah dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak baik atau berdampak buruk? Masyarakat masih belum tahu akan hal tersebut. Melalui kebijakan pemerintah terkait sedimentasi laut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Perihal peraturan mengenai mekanisme perizinan, ekspor sedimentasi laut sudah diatur dalam Pasal 6, Pasal 9 Ayat 2 huruf B, dan pada Pasal 15 Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Lalu, pemanfaatan sendiri pada Pasal 15 Ayat 2 menyebut pemanfaatan hasil sedimentasi laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Juga menegaskan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Menurut perspektif masyarakat, kebijakan tersebut menentang beberapa sila penting Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan ekspor sedimen harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kebijakan ini harus adil, memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jika kebijakan ini dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang bergantung pada ekosistem laut atau kawasan pesisir, maka kebijakan ini sesuai dengan Pancasila kedua. Namun, jika kebijakan ini hanya menguntungkan pihak tertentu seperti perusahaan besar tanpa memperhatikan hak masyarakat pesisir, maka itu tidak adil dan tidak beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan ekspor sedimen seharusnya diputuskan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, ahli lingkungan, dan sektor swasta, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Jika kebijakan ini diambil melalui proses musyawarah yang demokratis, di mana kepentingan rakyat dipertimbangkan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, maka kebijakan ini sesuai dengan sila keempat. Jika kebijakan ini dipaksakan tanpa konsultasi atau persetujuan dari masyarakat yang terdampak, maka kebijakan ini melanggar prinsip demokrasi dan musyawarah. Sila kelima, kebijakan ekspor sedimen harus mendukung terwujudnya keadilan sosial, di mana
Hasil dari kebijakan ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama masyarakat yang terdampak langsung. Jika kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperbaiki ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir, maka kebijakan ini sesuai dengan sila kelima. Namun jika kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir elit atau perusahaan besar, sementara masyarakat terdampak negatif, maka kebijakan ini tidak adil secara sosial. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, karena adanya ekspor sedimen laut dapat menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Dan berikut adalah datanya. Rusaknya ekosistem laut menyebabkan mata pencaharian masyarakat pesisir laut menjadi hilang. Dan juga karena rusaknya ekosistem laut dapat menyebabkan erosi di pesisir laut. Dari kebijakan yang telah ditetapkan, solusi yang kami ajukan adalah setidaknya Pak Presiden dan jajarannya memikirkan mengenai nasib masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga ekonomi mereka bisa tertolong. Kami sebagai mahasiswa dapat ikut serta mengawasi implementasi kebijakan tersebut dan juga melakukan riset yang mendalam terkait kebijakan tersebut dengan cara bekerja sama dengan dosen maupun para ahli terkait permasalahan kekhawatiran dari kebijakan yang telah disahkan. Kesimpulan terkait kebijakan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan ekspor hasil sedimentasi laut telah memicu perdebatan karena potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir. Meskipun pemerintah menyatakan kebijakan ini dasarnya pada kepedulian terhadap ekosistem laut dan kebutuhan dalam negeri, kekhawatiran tak muncul terhadap lingkungan, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan terancamnya mata pencaharian nelayan. Dalam perspektif Pancasila, kebijakan ini harus adil, mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, dan melibatkan musyawarah dari berbagai pihak. Implementasi yang tidak adil dan tanpa pengawasan ketat dapat melanggar prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan serta kerakyatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan kajian lingkungan yang mendalam untuk memastikan kebijakan ini bermanfaat bagi semua pihak tanpa merusak ekosistem atau mengorbankan masyarakat pesisir. Kami mengusulkan adanya pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak sehingga mereka dapat menyelesaikan persoalan ekonomi yang terganggu akibat kerusakan ekosistem dari adanya ekspor sedimen. Sekian analisis kebijakan ekspor sedimen laut dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.